Pemirsa, kasus bullying terhadap seorang mahasiswa berkebutuhan khusus di sebuah kampus swasta di kawasan Depok, Jawa Barat memicu kecaman dari berbagai pihak. Aksi tidak pantas dilakukan seorang mahasiswa terhadap anak special needs dan kemudian diunggah ke media sosial. Rekaman ini pun menjadi viral dan menjadi perhatian. Bahkan Menteri Sosial meminta tindakan tegas dijatuhkan untuk pelaku bullying. Sejatinya setiap anak apapun kondisinya membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan. Begitupun anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mereka bisa punya kesempatan maju seperti anak lainnya jika mendapat perhatian dan juga dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Kita akan membahas dukungan mental untuk anak spesial yang bersama kali ini psikolog Ratih Ibrahim dan juga Yanti Herawati. Yanti Herawati adalah seorang ibu yang luar biasa tegar membesarkan anak berkebutuhan khusus dan mengantarkannya ke gerbang kampus ternama di Indonesia yaitu ITB. Dan mari saya langsung saja sapa Ibu Yanti, selamat datang di Newsline. Selamat siang Mbak Vivi. Oke, Mbak Ratih selamat siang, selalu senang ketemu dengan Anda. Tapi Ibu Yanti ini punya anak berkebutuhan khusus, tapi sekarang mampu menembus ITB masuk Fakultas MIPA begitu. Ya, nah mungkin pertama dulu sebelum saya jelaskan siapa Ibu Yanti. Ya. Apa yang ada di benak Ibu Yanti pada saat melihat video yang viral kemarin terkait anak berkebutuhan khusus yang dibully? Ya, yang pertama sedih ya, sedih dan istilahnya ngebatin bagaimana seorang melihat anak yang berbeda diperlakukan seperti itu. Aduh, saya jadi ingat, maaf, saya jadi ingat masa lalu ya. Jadi sampai anak ini sampai universitas, artinya dia sudah sangat kuat. Dia mesti mengalami bully itu dari kecil. Nah, begitu dia sampai di universitas, ini pasti bukan yang pertama. Tapi bahwa dia masih mengalami itu luar biasa sekali apa yang dia rasakan gitu ya. Jadi ya tentu aja sedih ya. Iya, pasti Ibu bisa berempati langsung begitu betul. ya. Mungkin kalau ke Mbak Ratih sendiri, ini artinya apa ya masyarakat kita? Maksudnya seorang anak manapun saja tidak pantas mengalami perundungan begitu ya. Ini anak berkebutuhan khusus, apa yang masyarakat kita ini kenapa begitu, Mbak Ratih? Saya menilai bahwa masyarakat kita kehilangan daya untuk berempati di sini. Kalau bicara tentang bully ini kan terjadi pada siapapun juga ya, dan nggak benar, nggak baik dan jahat di situ. Kalau kita sebetulnya mampu punya daya empati, kita akan bisa menempatkan diri kita kepada orang yang bersangkutan, dan kita tidak akan melakukan hal yang kita tidak ingin kita alami. Bully terjadi ketika seseorang tidak menghargai orang lain sebagai pribadi yang memang membutuhkan penghargaan sama seperti kita. Faktanya berarti masyarakat kita masih seperti yang Mbak Ratih menurut gambarkan saya kehilangan daya untuk mengembangkan empatinya. Baik, kisah luar biasa ya yang dilalui oleh Izan, putra kedua dari Bu Yanti. Ini kita akan lihat seperti apa ya tayangan berikut. Seorang berkebutuhan khusus pemirsa yang selama ini menjalani sekolah homeschooling, menjadi mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Institut Teknologi Bandung. Remaja ini memiliki IQ di atas rata-rata sehingga mampu mengerjakan soal matematika setingkat SMP saat ia baru berusia 6 tahun. Adalah Musa Izanardi Wijanarko atau yang kerap dipanggil Izan. Remaja 14 tahun yang lolos masuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA ITB. Anak kedua dari pasangan Yanti Herawati dan Musrid Wijanarko tidak pernah menempuh pendidikan formal karena sempat didiagnosa mengalami autism spectrum disorder atau gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan IQ. Keputusan homeschooling dipilih ketika Izan sempat tidak naik kelas di bangku taman kanak-kanak. Dia tidak naik kelas ke TKB karena kata sekolahnya, kepala sekolah, kata gurunya dia tidak bisa mengikuti flow kelas, tidak bisa berkomunikasi dua arah. Kata perasaan sih kalau kata saya sih biasa-biasa aja komunikasi, tapi ya udahlah. Dan dia akhirnya malu katanya, memutuskan aku mau keluar aja, aku mau belajar aja sama ibu, mau belajar di rumah. Malu, kata yang lain naik kelas, aku nggak naik kelas. Udah, itulah dia keluar dan memutuskan homeschooling.
Kecerdasan Izan mulai kelihatan ketika pada usia 6 tahun, Izan mampu menyelesaikan soal matematika yang setara untuk anak usia 15 tahun. Izan bahkan berhasil menemukan rumus-rumus matematika lewat observasinya sendiri tanpa mengakses buku petunjuk. Menurut sang ibunda, ketertarikan Izan pada matematika berawal dari minatnya pada dunia astronomi. IQ-nya yang berada di atas rata-rata membuat Izan cepat mempelajari matematika dan fisika. Pada ujian SBMPTN sebelumnya, Izan sempat gagal masuk ke Universitas Teknologi Bandung. Namun ia tidak menyerah dan melakukan persiapan ekstra selama 2 bulan. Izan merasa dirinya tidak berbeda dengan calon mahasiswa lainnya. Izan akan membuktikan melalui prestasi demi mengejar cita-citanya menjadi ilmuwan nuklir. Dari Jakarta, Yeni Agustina, Desta Liviami, Metro TV. Itu tadi sekilas tentang Izan ya, begitu mungkin tidak bisa menggambarkan seluruh perjuangan yang telah Ibu lakukan untuk Izan agar bisa menembus Fakultas MIPA ITB loh, Mbak Rati ya. Tapi tadi Mbak Bu Yanti sempat cerita tentang pengalaman sendiri gitu ya, menggugah memori-memori lama tentang bully itu. Memang seperti apa yang dialami Izan begitu pada saat memang menerima perilaku bullying? Iya, jadi kalau dia tuh kan tidak langsung cerita apa yang dia alami. Jadi kadang-kadang malam saya raba kepalanya kok ada bekas bercak darah gitu kan. Itu umur berapa Bu waktu itu? Ya 3 tahun, 6 tahun. Ya ampun, Terakhir itu mungkin masih umur 10-12 tahun dan yang melakukannya itu nggak cuma anak atau sebaya. Tapi juga orang dewasa di lingkungan gitu kan. Ya karena mungkin perilaku dia yang spontan ya nggak biasa, unik gitu dan itu membuat orang gimana ya, dia kadang membela diri, dia punya membela diri misalnya dia langsung ikut orang tanpa sengaja gitu ya. Anak-anak ini kan berjalan bergerak gitu ya, mungkin menyenggol orang atau apa gitu. Nah dia nggak minta maaf atau apa gitu dan yang disenggolnya tersinggung. Tapi Izannya sendiri karena kan dia tidak bercerita ya, tidak bercerita. Bu Yanti ketemu sendiri lukanya, gitu ya. Apa yang akhirnya Bu Yanti sampaikan kepada Izan? Misalnya terjadi luka di tubuhnya. Gitu. Ya kadang dia bilang lupa gitu ya. Nanti dia bilang tadi dilempar batu bata katanya waktu lewat gitu kan. Jadi dia sih diteriakinya orang gila gitu. Jadi gila-gila gitu kan. Kalau secara fisik sih dia tidak menunjukkan kecenderungan seperti anak ABK ya, tapi mungkin dari perilaku. Jadi orang dia seringnya dibilang orang gila gitu kalau di anak-anak yang tidak lain ya. Iya, karena gitu. berbeda begitu. Atau kadang-kadang cara bicara dia, misalnya dia merasa dia biasa saja, misalnya saat dia matematika misalnya mengerjakan SMA, nanti ditanya, kamu sudah kelas berapa? Karena dia tidak sekolah, dia bingung, dia akan jawab spontan apa adanya. Nah anak yang tidak paham mungkin umur 5-6 SD lah gitu, dia pernah di acara lomba robot gitu kan. Nah, akhirnya dikeroyok gitu, dianggap berbohong. Jadi apa yang dia katakan berbeda dengan yang dipahami lingkungan teman-temannya. Nah akhirnya disebut berbohongan. Begitu dia bilang saya tidak berbohong, akhirnya dia dikeroyok misalnya. Nanti kakaknya, biasanya saya tahu kalau ada di lingkungan biasanya kakaknya saya atau bapaknya akan lihat gitu. Berarti ibu dan keluarga tidak asing ya dengan perilaku bully itu ya. Waktu masih di playgroup atau TK ya waktu itu ya, Izan kan tidak naik kelas ya, tidak dianggap tidak naik kelas karena waktu itu apa Bu alasannya? Tidak bisa berkomunikasi 2 arah sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan akademik. Pasti ya masalah komunikasi 2 arah. Jadi tapi apa yang akhirnya membuat ibu memutuskan bahwa ya sudah Izan di rumah saja belajarnya? Dia karena tidak banyak bicara ya jadinya, jadi bilang Bu aku ingin sekolah aja, ingin sekolah di rumah aja sama ibu. Aku malu tidak naik kelas. Udah justru aja, Izan gitu. yang minta kepada ibu. Iya. Nah saatnya sebenarnya waktu di SD karena fisik dia lumayan kuat ya, energi dia berlebih, artinya dia melawan sebenarnya gitu. Karena dia banyak bergerak melempar batu, akhirnya seakan-akan dia juga seperti membuli anak yang lain ya tanpa dia sadari. Jadi mungkin karena ada konflik gitu ya. Sebenarnya Sekolah Alam Bandung itu lingkungan yang bagus karena kami memang menerima anak-anak kebutuhan khusus lain. Tadi satu poin biasanya anak-anak itu membuli yang berbeda dengan dia karena dia tidak terbiasa untuk menerima anak lain yang berbeda. Karena tidak biasa menerima perbedaan. Akhirnya dia merasa dia yang paling benar, dia yang paling normal. Nah yang berbeda sama dia itu bukan saya bilang tidak layak hidup, kayaknya
tidak layak berada di lingkungan yang sama dengan orang anak Mbak ini. Ratih, Gitu. kalau kita melihat dari kasus yang kemarin begitu ya, kemudian kasus Ibu Yanti dengan Izan begitu ya. Ini sebenarnya siapa sih yang harus siap-siap duluan, kita sebagai orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus mempersiapkan anak kita, atau justru lingkungan yang harus cepat belajar untuk menerima siapapun yang berbeda? Gimana Mbak Ratih? Faktanya ya kalau kita bicara tentang anak ya kan nggak ada anak yang minta dilahirkan. Kita yang mengupayakan supaya kita punya anak. Dan pada saat dia dilahirkan dia juga nggak minta akan lahir dengan kondisi tertentu. Jadi it's given, itu udah terberi dari sananya. Nah, buat orang tua, saya tuh melihat bahwa orang tua tuh banyak orang tua yang bener ya menghayati kehadiran anak sebagai berkat, kan dipercaya ya sama Tuhan Allah ya untuk punya anak. Nah, waktu anaknya ternyata beda. Buat orang tua juga nggak mudah loh. Ya, beda dari anak-anak pada umumnya. Nah, sekarang kecenderungan masyarakat pada umumnya adalah lantaran tidak paham, itu juga cenderung kemudian menolak orang-orang yang berbeda. Padahal coba saya tanya, ada nggak orang yang sama? Kan nggak ada, memang beda-beda ya. Dan di sini berarti pola edukasi kita baik di rumah maupun di masyarakat, termasuk di sekolah, itu perlu lebih terbuka ya, bahwa semua orang berbeda itu karena memang unik, Tuhan membuatnya begitu. Jadi menghargai perbedaan adalah menghargai bagaimana Tuhan memberi berkat untuk jadi lebih lengkap. Dan di sini kan daya empati. Jadi balik lagi kepada pertanyaan Vivi, siapa yang mesti mulai? Sama-sama, sama-sama. Jadi orang tua menyiapkan diri, lingkungan juga perlu disiapkan. Jadi program ini sebetulnya juga membantu membuka wawasan bahwa perbedaan adalah bagian kekayaan. Kekayaan kita berinteraksi sebagai umat Tuhan. Nah sekarang gini, pertanyaan apakah anak-anak kebutuhan khusus itu berarti lebih jelek? Kalau kita bicara tentang anak kebutuhan khusus, ada yang memang kurang, tapi juga ada aspek yang sangat menonjol di situ. Nah perbedaan ini terutama kaitannya dengan kecerdasan ya. Mungkin nggak, kalau saya ngelihatnya mungkin nggak sebetulnya model kebutuhan khusus adalah sebuah bentuk kecerdasan yang berbeda, kecerdasan baru yang kita aja belum ngerti. Makanya kemudian terus kita tolak. Mbak Ratih, kan kita ini setiap hari kan belajar begitu ya. Hari ini kalau belajar dari Ibu Yanti ya, apa dukungan terbaik sebagai orang tua yang diberikan kepada Izan waktu itu sehingga Izan itu jalurnya mulus, sepertinya mulus ya, padahal penuh dengan air mata gitu begitu ya. ya. Yang pertama sebagai orang tua itu adalah kita menerima anak kita. Terima Seperti dulu apapun ya. gitu. Jadi dari orang Menerima tua anak dulu sebagai menerima anak. anak sebagai anak, sebagai amanah, cinta tanpa syarat. Karena seringkali orang tua itu begitu melihat anaknya mungkin tidak sesuai yang diinginkannya, dia setengah hati dan anak tuh akan sangat peka, sangat merasa gitu bahwa dia ditolak bahkan oleh orang tuanya. Sedikit apapun dia akan tahu. Dan itu yang akan melukai anak dan dibawa sepanjang Walaupun hidup. tidak terucap begitu ya. Walaupun pasti tidak terasa. terucap si anak. Jadi cintai anak dengan tulus, terima dia apa adanya. Lalu kita berada di pihaknya. Kalau kita tahu dia anak kebutuhan khusus, kalau saya memperkuat mental dia. Artinya saya tanamkan dia bahwa dia memang unik. Dia berbeda, nggak semua orang paham dengan dirinya. Jadi begitu dia mendapat perlakuan, dia tidak terlalu jatuh gitu ya. Karena dia tidak tahu di terlalu rumah rapah. ada orang tua yang udah menerima dia tanpa syarat. Dukungan mental, cinta tanpa syarat. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, pihak Istana Kepresidenan menyayangkan munculnya aksi bullying yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan bullying mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut seharusnya tidak terjadi. Teten juga berpendapat bahwa lingkungan pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi harus membangun kesadaran bersama dan bersifat inklusif terhadap warga berkebutuhan khusus. Teten menyatakan sikap untuk menghormati dan menghargai sesama merupakan civic education dan standar etika dalam bermasyarakat. Tetaplah bersama kami pemirsa, Newsline segera kembali.